Waktu terus berlalu. Kelelawar-kelelawar yang biasanya tampak berkumpul dan keluar dari sarangnya ketika sore tiba kini tidak terlihat dari arah gunung dekat kampungku sore itu. Yang ada hanyalah sinar matahari yang perlahan redup dan menghilang, digantikan oleh bintang dan bulan yang menerangi kampung dengan sinarnya yang kini tertutup awan hitam yang menutupi langit. Kampung Lewi Damar sudah beberapa malam ini menjadi seperti kampung mati. Tidak ada satu manusia pun yang terlihat keluar rumah dan beraktivitas pada malam itu. Orang-orang yang biasanya mencari nafkah dengan mencari belut pada malam hari di sawah lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dan mengunci pintu rumahnya dengan sangat rapat. Suasana di kampung menjadi sangat hening. Warung-warung dan toko grosir yang biasanya masih buka hingga jam 10 malam kini tampak menutup toko dan warungnya lebih dini. Mereka semua takut akan teror Ice yang masih bergentayangan di kampung. Mereka hanya bisa berdoa agar jiwa Ice sudah bisa dimurnikan dan mereka bisa tidur dengan nyenyak di dalam kamar mereka masing-masing. Kampung Lewi Damar menjadi gelap gulita. Tidak ada lampu minyak yang terang di depan rumah-rumah yang menerangi jalan di depan rumah mereka. Yang ada hanyalah lampu minyak yang menyala terang di dalam rumah, dengan beberapa kasur yang mereka bawa dari dalam kamar dan berkumpul untuk tidur bersama di ruang tengah. Mereka takut Ice akan masuk ke kamar seperti apa yang dialami Caca beberapa malam yang lalu, sehingga mereka lebih memilih berkumpul di ruang tengah dan salah satu dari mereka berjaga semalaman agar mereka merasa aman. Hanya satu rumah yang tampak terang pada waktu itu, yaitu rumah Pak Mansur yang kini sedang bersiap-siap untuk melakukan ritual bersama Abah Ido di makam Ice. Beberapa ikan mas yang besar di dalam ember, beberapa kelapa muda, beberapa tangkai bunga, ayam cemani, dupa, serta beberapa rokok berbungkus merah dipersiapkan oleh Pak Mansur. Di sana juga sudah ada Pak Aep, Caca juga Dudi yang sudah siap ke makam Ice pada malam itu. Caca yang menjadi perwakilan dari Pak RW yang tidak bisa hadir pada malam itu. Sebenarnya dia takut untuk datang, namun bapaknya yang terus-menerus menyuruhnya membuat Caca terpaksa ikut dengan mereka ke makam Ice. "Pak Mansur, sebaiknya Dudi menunggu saja di rumah," kata Abah Ido. Dudi yang berada di dalam rumah tiba-tiba berjalan cepat menghampiri Abah Ido yang bersama dengan Pak Mansur dan Caca serta Pak Aep yang berada di luar rumah. "Abah, kenapa aku gak boleh ikut? Itu makam istriku, jadi aku wajib ikut," kata Dudi dengan sedikit emosi ketika Abah Ido menyuruh dirinya untuk berdiam diri di rumah. Abah Ido hanya mengusap-ngusap jenggotnya. Dia seperti mengerti bahwa Dudi akan berkata seperti itu kepadanya. "Kamu gak akan kuat melihat ritual itu nanti, Dudi. Kamu yang sekarang aja sudah seperti ini, emosi ketika aku mengatakan bahwa kamu tidak boleh ikut," kata Abah Ido. "Aku tahu Ice adalah istrimu yang kamu sayangi, tapi sekarang kalian berdua sudah terputus. Alam kalian sudah berbeda. Lebih baik kamu ikhlaskan Ice dan jalani hidup lebih baik daripada memikirkan Ice." Abah Ido berkata kepada Dudi dengan nada yang datar. Emosi Dudi yang selalu naik ketika banyak orang berkata tidak baik akan istrinya membuat Abah Ido berkata seperti itu. Sudah, turutin aja Dudi. Aku tahu kamu pasti cemas dan ingin ikut ketika kita semua memurnikan jiwa Ice. Tapi coba pikirkan hal ini. Kita melakukan hal ini demi Ice sendiri. Kita memurnikan jiwa Ice agar dia tidak gentayangan lagi dan meneror warga. Coba pikirkan Ice juga, Dudi. Kasihan Ice kalau terus-menerus gentayangan. Ini semua demi jiwanya tenang dan bisa diterima langit. Emosi yang tadi muncul dalam tubuh Dudi secara perlahan sedikit tenang ketika bapaknya menasehatinya secara perlahan. Tidak ada jawaban dari Dudi ketika Pak Mansur menasehatinya. Dia hanya mengangguk dan menenangkan diri agar tidak larut dalam emosi yang menutup akal sehatnya. "Sekarang mendingan kamu jaga ibumu yang kini sedang tertidur di kamar. Kasihan dia ditinggal sendirian sewaktu kita ke makam Ice," kata Pak Mansur sambil menepuk-nepuk pundak anaknya. Dudi kembali mengangguk atas apa yang dikatakan oleh bapaknya. Dia sadar bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di depan ini semata-mata agar jiwa istrinya terbebas dan tidak gentayangan kembali mengelilingi kampung Lewi Damar setiap malam. "Bagaimana? Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, bawa benda-benda yang nanti kita butuhkan untuk ritual. Jangan lupa bawa juga beberapa lampu minyak dan senter untuk penerangan," ucap Abah Ido. Mereka semua mengangguk. Abah Ido dengan kepercayaan yang tinggi berjalan di paling depan secara perlahan.
diikuti oleh Caca, Pak Aep, dan Pak Mansur yang sibuk membawa benda-benda yang tadi siang sudah dipersiapkan oleh mereka. Sedangkan Dudi, dia hanya terlihat duduk di depan rumah sambil melihat mereka semua berjalan menjauh di jalanan setapak menuju makam Ice. Makam yang ada di belakang rumah mungilnya yang kini sudah beberapa hari belum ia tinggali lagi. Mereka semua berjalan beriringan. Setelah melalui jalan setapak hingga ke ujung kampung, mereka kini harus melewati beberapa kebun warga yang gelap gulita. Sebelum akhirnya mereka sampai ke rumah kecil yang sering Ice tempati bersama Dudi ketika mereka semua masih tinggal dalam satu atap. "Di mana makamnya?" kata Abah Ido yang bertanya kepada Pak Mansur yang berada di paling belakang. "Itu bah, makamnya persis di belakang rumah," kata Pak Mansur sambil menunjuk arah menggunakan jempolnya. Abah Ido hanya mengangguk. Beberapa kali jenggot panjangnya dia usap secara perlahan. Tatapannya kini menatap ke segala arah di depan rumah itu. Rumah yang kini kosong semenjak kejadian bunuh diri itu terjadi. Dan hingga saat ini pun jalanan kecil di depan rumah itu dihindari oleh para warga ketika berangkat ke sawah atau ke ladang. Mereka takut melewatinya meskipun itu pagi atau siang hari. Mereka lebih memilih jalan memutar yang jaraknya jauh daripada melewati rumah kecil ini. "Mulai sekarang jaga pandangan kalian, karena di sebelah sini hawanya akan berbeda," kata Abah Ido yang terlihat sedang mengangkat tangannya ke depan rumah itu. Caca, Pak Aep, dan Pak Mansur hanya mengangguk ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Abah Ido. Caca bahkan menelan air liurnya karena rasa takut yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Dan benar saja, ketika mereka semua melangkahkan kaki dan berjalan ke arah belakang rumah, hawa dingin yang berbeda terasa oleh mereka semua. Bulu kuduk semuanya mendadak berdiri dan langkah kaki mereka tiba-tiba terasa berat. Jantung mereka tiba-tiba berdetak dengan sangat kencang. Mereka seperti sedang berjalan di tengah hujan badai dan angin kencang yang memperlambat langkah mereka semua. "Hati-hati, ingat, jaga pandangannya mulai dari sekarang," kata Abah Ido yang kembali mengingatkan mereka semua. Mereka semua kembali mengangguk. Hati mereka kini nampak cemas dan ingin sekali pergi dari tempat ini sekarang. Namun mereka mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab akan menyelesaikan ritual agar para warga kampung tidak kena teror lagi. Beberapa langkah mereka berjalan, Abah Ido akhirnya melewati pintu dapur yang belum dibetulkan oleh Dudi. Pintu yang terkunci rapat dan dibongkar dengan paksa hanya tergeletak begitu saja di tanah. Bahkan dapur pun masih terlihat terbuka. Dapur yang menjadi tempat bagi Ice untuk mengakhiri hidupnya beberapa hari yang lalu, kini terlihat gelap dengan tali tambang yang masih bergantung dan belum sempat dibereskan oleh para warga. Mereka kembali berjalan secara perlahan, karena beberapa puluh meter di belakang rumahnya adalah makam Ice yang mereka makamkan dengan susah payah. Namun tiba-tiba dari arah belakang mereka dikejutkan oleh Caca yang berteriak. Caca berteriak dengan sekuat tenaga dan berlari meninggalkan mereka semua dengan sangat tergesa-gesa. Langkahnya yang terburu-buru membuat beberapa kali terjatuh dan terpeleset di jalanan setapak di antara kebun-kebun yang menutupi rumah kecil itu. Namun karena Caca sangat ketakutan, dia tidak peduli dengan hal itu. Bahkan dia rela meninggalkan Pak Aep, Pak Mansur, dan Abah Ido karena dia melihat sesuatu yang membuat dia melarikan diri dari sana. Beberapa kali Caca terjatuh. Lampu minyak dan barang-barang yang akan dipakai ritual oleh Abah Ido dia tinggalkan begitu saja di jalanan. Caca tidak peduli apabila jalanan yang dia lewati itu gelap dan sunyi. Yang pasti dia harus segera pulang ke rumah dan menenangkan dirinya di sana. "Kenapa sih Bapak nyuruh aku buat ikut?" pikir Caca kala itu. Namun tiba-tiba kaki Caca tersandung bebatuan di jalanan setapak yang sebentar lagi masuk ke arah perkampungan. Caca menjerit kesakitan dan melihat kaki kelingkingnya berdarah karena tidak sengaja menabrak batu yang menjorok ke jalan. Namun dia seperti tidak memperlambat larinya. Dia terus-menerus berlari tunggang langgang karena apa yang ia lihat di rumahnya Dudi. Caca tidak menyangka dia bertemu lagi dengan Ice. Sesaat ketika mereka semua melintasi dapur yang gelap dengan posisi Caca yang berjalan di paling belakang. Bodohnya lagi Caca melihat ke arah dapur, tempat Ice pertama kali ditemukan dalam keadaan gantung diri. Seperti ada sesuatu yang menariknya sehingga dia ingin sekali melihat ke arah dapur yang gelap itu. Padahal Abah Ido sudah berkata bahwa semua yang ada di sana harus menjaga pandangannya agar tidak melihat sesuatu hal yang menyeramkan.
Sesaat ketika lampu minyak yang Caca bawa untuk penerangan diangkat ke atas sehingga terlihatlah isi dapur. Caca melihat sosok Ice yang menggantung persis sama dengan posisi dia sewaktu ditemukan dengan tali tambang yang hingga saat ini belum dilepaskan dari dapur. Sontak saja Caca syok melihat hal itu. Apalagi kini wajahnya yang melotot dan lidahnya yang menjulur keluar, tiba-tiba bergerak dan melihat ke arah Caca yang kini tepat berada di depan pintu dapur. Dia tiba-tiba tersenyum sambil menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan yang tergantung oleh tali tambang yang ia pakai untuk mengakhiri hidupnya. Sontak Caca yang kaget atas apa yang dia lihat langsung melarikan diri tanpa memikirkan Pak Aep, Pak Mansur juga Abah Ido yang ada di depan. Sontak Pak Mansur berteriak memanggil Caca ketika dia berlari menjauh darinya. Pak Aep yang awalnya berjalan di depan Caca pun langsung menengok ke arah dapur, mencoba mencari tahu kenapa Caca ketakutan seperti itu. Namun saat senter kecil punya Pak Aep disorotkan ke arah dapur kini nampak kosong. Tidak ada sosok Ice yang menggantung seperti apa yang Caca lihat tadi. Dia hanya melihat tali tambang yang masih berada di sana bergerak secara perlahan, bersamaan dengan sebuah suara benda jatuh dari arah rumah dalam. "Sudah aku bilang untuk menjaga pandangannya ketika sudah berada di sekitar rumah ini," kata Abah Ido dengan nada yang santai. Abah Ido sepertinya sudah tahu atas apa yang terjadi pada Caca, sehingga dia tidak memperdulikannya ketika Caca berlari meninggalkan mereka semua. "Pak Aep, coba ambil barang-barang yang tadi Caca tinggalkan. Kita lanjut jalan lagi, biarkan Caca pulang sendirian. Lebih baik dia seperti itu daripada nanti menjadi pengganggu ketika ritual berlangsung," kata Abah Ido yang menunjuk Pak Aep untuk mengambil barang-barang yang tergeletak di tanah. Pak Aep hanya mengangguk dan kini mengambil barang-barang ritual serta lampu minyak yang masih tergeletak di tanah dalam keadaan padam. Abah Ido pun kembali bertanya kepada Pak Mansur di mana para warga menguburkan Ice pada waktu itu. Pak Mansur pun memberitahu hanya beberapa puluh meter ke belakang di bawah pohon jambu mereka memakamkan Ice pada waktu itu. Abah Ido yang mendengar hal itu pun langsung mengangguk dan mengajak mereka berdua kembali berjalan menuju makam tersebut. "Ingat, kali ini jaga pandangan kalian. Jangan sampai kalian kabur karena melihat hal aneh lagi. Pokoknya abaikan saja, karena mulai sekarang perjalanan akan terasa berat," kata Abah Ido. Pak Aep dan Pak Mansur pun mengangguk dan kembali melangkah melewati dapur dan berjalan sebelum akhirnya sampai ke makam Ice. Baru beberapa langkah mereka berjalan, Pak Mansur tiba-tiba merasakan sesuatu hal yang aneh, yang semakin lama dia berjalan semakin terasa olehnya. "Pak Aep," kata Pak Mansur yang menoleh ke belakang. "Kamu merasakan seperti ada yang berat gak di punggung? Kok seperti susah berjalan begini ya? Seperti sedang menggendong sesuatu," kata Pak Mansur dengan nada yang heran. Tubuhnya yang awalnya tegak pun tiba-tiba sedikit menunduk, dan ketika melihat ke arah Pak Aep pun sepertinya dia juga merasakan hal yang sama. Namun ketika Pak Aep akan menjawab, Abah Ido yang berjalan di paling depan tiba-tiba berkata, dan membuat mereka mengangguk tanpa sekalipun bertanya kembali atas apa yang terjadi. "Sudah kubilang, perjalanan akan terasa berat. Aura kalian bentrok dengan aura Ice sekarang, dan aura kalian kalah, sehingga kalian berjalan akan merasa tekanan yang sangat luar biasa. Pokoknya apapun yang terjadi, kalian harus tahan. Awalnya aku tidak mau mengatakan ini, terutama bagi Pak Mansur yang menjadi mertua Ice. Tapi aku merasakan sesuatu yang sangat gelap di sana. Entah apa yang menantumu lakukan semasa hidup, karena baru kali ini aku merasakan sesuatu yang seperti ini." Pak Mansur dan Pak Aep tiba-tiba saling bertatap muka. Ice yang selama ini jarang berinteraksi dan bersosialisasi dengan warga kampung karena ketika siang dia tertidur dan pada malam harinya ia bekerja, membuat Pak Mansur yang menjadi mertuanya tidak mengenal Ice lebih dekat. Bahkan Dudi sendiri pun mungkin tidak tahu atas apa yang Ice lakukan di luar sana. Yang dia tahu, dia hanya bekerja sebagai penari jaipong semalaman dari panggung ke panggung mengelilingi Jawa Barat bagian selatan. Pak Mansur dan Pak Aep pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanan ke makam Ice meskipun semakin dekat mereka berjalan, semakin berat langkah kaki yang mereka pakai untuk melangkah. Akhirnya sampai juga," kata Pak Mansur. Nafasnya terengah-engah. Dia tidak menyangka dia akan kelelahan hanya berjalan seperti ini dari belakang rumah. Begitu pula dengan Pak Aep. Dia bahkan duduk dan menyender di bawah pohon jambu di sebelah makam Ice yang kini berada di dekatnya. "Ini baru permulaan. Ayo kita mulai ritualnya.
Semakin malam maka akan semakin berat dan akan semakin susah untuk memurnikan jiwanya, kata Abah Ido yang kini sedang duduk bersila di depan makam Ice sambil mengambil beberapa dupa dan membakarnya tepat di depan makam Ice. Pak Mansur dan Pak Aep pun mengangguk. Meskipun tubuhnya tampak kelelahan, tapi karena perintah Abah Ido adalah mutlak, maka mereka berdua langsung mengikuti apa yang Abah Ido perintahkan pada saat itu. Ayam cemani mereka sembelih dengan darah ayamnya yang mereka tampung di sebuah mangkuk kecil yang mereka bawa. Beberapa ikan mas yang mereka beli dari pasar pun mereka belah. Mereka membelah ikan mas itu menjadi dua dan membiarkan ikan mas tersebut di atas makam Ice yang kini berada di depan Abah Ido. "Mana darah ayamnya?" kata Abah Ido yang kini terlihat fokus di depan makam. Mulutnya bergumam seperti membacakan sebuah mantra. Matanya tertutup dengan raut wajah yang kini tampak serius. Tangannya beberapa kali dikepalkan. Juga beberapa kali dia juga menepuk-nepuk tanah yang ada di depan makam tersebut. Darah ayam yang berada di dalam mangkuk kecil yang sudah Pak Aep sembelih tiba-tiba disiram ke atas makam Ice. Entah apa yang dia lakukan, namun darah merah itu tiba-tiba berasap. Tepat ketika darah itu menyentuh tanah makam yang berada di depan Abah Ido. "Berat, ini mah berat. Manusia ini melakukan apa ketika hidup? Ini lebih gelap dari hantu yang gentayangan. Sepertinya ada yang ditutup-tutupi oleh Ice. Akan susah ini, gak segampang kasus bunuh diri yang lain. Soalnya ini pasti ada hubungannya dengan..." Tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang sangat hebat. Ledakan yang berasal dari dalam makam Ice yang membuat mereka bertiga kaget. Asap putih tiba-tiba saja mengepul keluar dari makam tepat ketika setelah suara ledakan itu selesai. Pak Mansur dan Pak Aep yang terguling-guling karena kaget akan ledakan itu. Dan tidak lama ketika suara ledakan itu terdengar, tiba-tiba mereka melihat sesuatu. Sesuatu yang membuat mereka tidak percaya atas apa yang dia lihat. Makam Ice tiba-tiba terbelah. Tanah yang menutupi jasadnya kini terbelah menjadi dua bagian, sehingga jasad yang dikuburkan di dalamnya kini terlihat kembali. Bersamaan dengan asap putih yang terus-menerus mengepul dari jasadnya seperti terbakar akan sesuatu di dalam sana. Tengah malam sebentar lagi akan tiba. Kampung Lewi Damar yang biasanya pada jam segini akan terdengar orang-orang yang bermain gitar di pos ronda, kemudian mendengar suara kentungan yang dipukul oleh anak-anak Karang Taruna ketika berkeliling untuk meronda kini tidak lagi terdengar. Mereka lebih memilih untuk berdiam diri di rumah, beristirahat dan menjaga keluarga mereka atas teror yang sedang mereka hadapi beberapa hari ini, sehingga hanya kegelapan yang terlihat. Tidak ada satupun orang yang berani keluar rumah untuk beraktivitas, kecuali Dudi. Dia kini sedang duduk di luar rumah. Kakinya beberapa kali dihentakkan ke tanah secara perlahan. Kedua tangannya dia dekatkan ke arah mulut dengan tatapan kedua matanya yang terus-menerus menatap ke arah gang yang nantinya tembus ke rumahnya. Hatinya kini gelisah. Dia merasa cemas karena tidak diperbolehkan ikut dengan bapaknya sendiri untuk memurnikan jiwa Ice malam itu. Sehingga dia hanya bisa menunggu kabar baik yang mungkin saja akan tiba pada malam ini. Kabar yang memberitahukan bahwa jiwa Ice sudah dimurnikan dan tidak lagi usah khawatir karena Ice tidak akan gentayangan lagi. Wajahnya tampak sedih. Beberapa kali dia bergumam memanggil nama istrinya yang belum bisa dia relakan. Seseorang yang dalam 2 tahun ini menemani hidupnya bersama dan berusaha berkorban bagi dirinya untuk menari jaipong demi kehidupan keluarga mereka. Dudi masih tidak rela atas apa yang dilakukan oleh istrinya. Apalagi dia melakukan hal seperti itu dengan permintaan maaf yang dia tulis di secarik kertas yang dia bawa hingga ajalnya tiba. "Kenapa kamu seperti ini, Cek? Aku akan coba ikhlas meskipun aku tidak tahu alasan dibalik kamu melakukan hal itu. Tapi kamu jangan meneror warga kampung. Mereka gak punya salah apa-apa," gumam Dudi yang merasa bersalah. Sebenarnya dari semenjak Ice meninggal dengan cara menggantungkan dirinya dengan tali jemuran, Dudi terus-menerus berpikir, apa salah dia sehingga Ice melakukan hal ini? Apa karena Dudi menganggur terus-menerus sehingga dia tidak kuat oleh omongan tetangga akan keluarganya? Atau ada sesuatu yang dia tutup-tutupi dari profesinya selama ini sebagai penari jaipong? Dudi terus-menerus memikirkan hal itu. Dan hingga saat ini belum ada penjelasan yang logis atas alasan dari Ice yang tiba-tiba menghabisi nyawanya dengan cara bunuh diri. Dudi yang sedang duduk di depan rumah kini larut dalam pikiran-pikiran yang tidak menentu akan istrinya. Namun ketika dia sedang melamun tentang istrinya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara orang yang memanggilnya dari kejauhan. "Ah, Dudi!" Sosok bayangan terlihat sedang berlari ke arahnya.
melewati jalanan setapak yang gelap dan sunyi itu sendirian. Dudi yang sedang duduk pun langsung berdiri melihat hal itu. Dia melihat bayangan itu dengan seksama dan memperhatikan siapa yang berlari ke arahnya pada saat ini. "Caca, kenapa lari, Ca?" kata Dudi dengan heran melihat Caca yang lari tunggang langgang ke arahnya. Terdengar suara nafas berat dari Caca. Dia seperti sangat kelelahan ketika berlari menyusuri jalanan setapak yang tadi dia lewati bersama Pak Aep, Pak Mansur, dan juga Abah Ido. "Ice, A, Ice," katanya dengan nada panik. "Kenapa dengan Ice, Ca?" Dudi bingung dengan apa yang dikatakan oleh Caca. Dia terlihat seperti ketakutan setengah mati, sehingga dia berlari meninggalkan mereka pada saat ini yang masih melakukan ritual di makam Ice. "Anu, A, itu Ice," katanya yang mengulang perkataan tadi saking paniknya. "Iya, Ca, kenapa dengan Ice?" kata Dudi yang semakin heran dengan apa yang Caca katakan. "Ya itu, A, aku melihat sosok Ice menggantung di dapur rumah A Dudi sewaktu jalan ke arah makam Ice. Ih, serem, aku pulang ya, A. Jujur, aku gak kuat lihat wajahnya, matanya, dan lidahnya yang menjulur terlihat jelas, A." Tanpa menunggu jawaban dari Dudi, Caca yang semakin panik kemudian berlari kembali ke arah rumahnya yang ada di dekat jalanan besar pada malam itu. Dudi yang melihat Caca berlari menuju rumahnya langsung menatap jalan setapak itu dan berkata kepada dirinya sendiri, "Sepertinya ada yang salah dengan ritual itu." Gumam Dudi yang merasa khawatir atas apa yang sedang dilakukan mereka di makam istrinya. Dengan senter yang ia bawa dari rumah orang tuanya, Dudi kini terlihat berjalan menyusuri jalanan setapak itu menuju makam, tempat Abah Ido melakukan ritual pemurnian bagi jiwa istrinya. Cahaya senter yang berwarna kuning kini menjadi penerangan Dudi satu-satunya. Senter yang panjang dengan beberapa baterai besar berwarna kuning dan biru putih sebagai sumber energinya, membuat Dudi tidak perlu repot-repot menyalakan lampu minyak dan obor sebagai cahaya penerangan ketika dia berjalan. Hanya beberapa orang saja yang mempunyai senter pada saat itu. Senter yang hanya bisa dibeli di kota membuat para warga masih memilih lampu minyak sebagai sumber cahaya. Sehingga dari seluruh kampung Lewi Damar hanya kurang dari 10 orang yang mempunyai senter pada saat itu. Selangkah demi selangkah Dudi pun berjalan, melewati beberapa rumah yang tampak gelap. Yang terlihat hanyalah titik-titik cahaya kecil yang muncul dari sela-sela bilik bambu yang bolong dan bisa terlihat dari luar rumah. Sehingga cahaya senter sangat membantu Dudi untuk berjalan pada saat itu. Jalanan yang agak sedikit licin membuat Dudi berhati-hati dalam melangkah. Apalagi ketika dia kini mulai memasuki perkebunan warga, sebelum nantinya dia akan sampai ke rumah kecilnya yang dibangun bersama-sama dengan istrinya setahun yang lalu. Namun ketika beberapa ratus meter sebelum dia sampai ke arah rumah, dia melihat kerlap-kerlip cahaya yang tertutup oleh pohon-pohon yang ada di kebun. Cahaya tersebut seperti kembang api yang menyala di dalam kegelapan. Dudi tahu cahaya itu berasal dari rumah, yang dimana di belakangnya terdapat makam yang kini sedang dimurnikan oleh Abah Ido. Dudi yang bingung dengan cahaya itu langsung memperhatikannya dengan seksama. Namun karena tertutup oleh pepohonan membuatnya sulit untuk mengetahui asal dari cahaya itu. Hingga Dudi tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu yang terlihat seperti orang yang sedang berlari melewati jalan setapak yang Dudi lalui sekarang. "Cepetan Pak Mansur, bahaya, kita jangan dekati Abah Ido sekarang." Terdengar suara Pak Aep yang sedang berlari sambil menarik tangan Pak Mansur. Dan ketika mereka bertemu dengan Dudi yang sedang menyusul mereka berdua, Pak Mansur yang kini panik dengan wajah yang pucat dan tubuhnya yang bergetar tiba-tiba menyuruh Dudi untuk memutar arah dan kembali pulang ke rumahnya yang ada di kampung. "Dudi, ngapain kamu di sini? Kembali lagi ke rumah. Bahaya, jangan dekati Mbah Ido sekarang." Dudi yang mendengar hal itu kini menjadi semakin penasaran. Bagaimana tidak, Caca, Pak Aep, bahkan bapaknya sendiri terlihat pucat dan sangat ketakutan. Dia semakin merasa bersalah ketika apa yang terjadi kepada mereka bertiga akibat jiwa istrinya yang belum disempurnakan. Dudi hanya menggelengkan kepala. Dia kemudian berjalan melewati Pak Aep dan Pak Mansur yang sedang berlari melewatinya. Pak Mansur yang tidak membiarkan anaknya pergi ke makam Ice langsung melakukan tindakan. Dia menarik tangan Dudi agar tidak mendekati makam Ice yang saat ini masih dimurnikan oleh Abah Ido. "Balik maneh Dudi, kamu gak akan kuat. Jiwa Ice itu gelap. Sepertinya dia melakukan hal yang salah ketika hidupnya." Namun tangan Pak Mansur yang menahan dirinya dia tepis. Dengan sedikit emosi Dudi berkata kepada bapaknya yang masih terlihat pucat dan ketakutan pada saat itu. "Ice itu istriku, Pak. Aku harus tahu si Ice melakukan apa sehingga dia gentayangan seperti itu."
Dudi dengan penuh emosi kembali berjalan ke arah rumah, meninggalkan Pak Mansur dan Pak Aep yang berjalan menjauhi tempat itu sambil ketakutan. Dengan perasaan yang campur aduk, Dudi terus berjalan. Dia ingin mengetahui kenapa Ice membuat mertuanya berlari ketakutan seperti itu. Sepertinya apa yang aku pikirkan benar. Sepertinya ada sesuatu di balik hilangnya nyawa kamu, Cek. Sesuatu yang kamu tutup-tutupi semasa hidup, sehingga kamu tidak bisa melepas hal itu sehingga kamu seperti ini. Malam kini sudah berada di puncaknya. Rasa dingin pegunungan mulai terasa oleh seluruh warga kampung Lewi Damar pada malam itu. Sebagian warga sudah terlelap tidur dengan perasaan takut yang menyelimuti mereka semua. Ada pula yang masih terbangun dengan asap rokok dan kopi hitam yang menemani mereka berjaga. Mereka menjaga keluarganya yang terlelap tidur di dekat mereka. Meskipun mereka juga merasakan ketakutan yang sama, tapi mereka terpaksa harus terjaga sepanjang malam. Semua mereka lakukan hanya demi keluarga, demi orang tersayang, dan demi anak-anak mereka. Begitu pula dengan Dudi. Rasanya dia tidak bisa duduk manis menunggu hasil dari apa yang dilakukan Abah Ido pada malam itu. Apalagi setelah melihat Caca yang tunggang langgang lari ke rumahnya dengan raut wajah yang sangat ketakutan, sehingga dia berinisiatif untuk menyusul mereka semua, melewati jalanan setapak di kegelapan malam ke arah rumah. Rumah kecil di tengah-tengah kebun yang mereka bangun dengan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Kini Dudi terus melangkah maju. Sudah terlihat rumah yang sudah setahun ini dia tempati dari kejauhan. Hanya tinggal melewati beberapa kebun pisang dan juga kebun jagung agar dia sampai ke depan rumahnya. Teriakan dari Pak Mansur dan Pak Aep untuk menyuruhnya kembali sama sekali tidak dia gubris. Dia semakin penasaran kenapa mereka berlari ketika proses ritual itu berlangsung. Apakah ada yang salah dengan istrinya selama ini, sehingga di balik kasus bunuh dirinya ada sesuatu yang lebih gelap yang tidak diketahui oleh dirinya sendiri. Terlihat percikan-percikan cahaya seperti kembang api yang menyala semakin terlihat jelas di belakang rumah, dan hal itu membuat Dudi semakin penasaran atas apa yang terjadi di sana. Akhirnya setelah melewati jalanan lumpur dan berbatu, dia pun sampai di depan rumahnya sendiri. Rumah yang mungil yang menjadi istana kecilnya bersama istrinya semasa hidup, kini terlihat tampak suram setelah apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Bulu kuduk Dudi tiba-tiba merinding. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat ketika dia akan melangkahkan kaki mendekati rumah yang sudah dia tempati selama setahun. Kenapa rumahku jadi menyeramkan ini ya? Aku saja sebagai pemiliknya seperti gak mau mendekat ke rumahku sendiri. Pikir Dudi yang tampak bingung atas apa yang terjadi di depan rumahnya tersebut. Rupanya apa yang terjadi kepada Dudi adalah efek samping dari apa yang dilakukan oleh Abah Ido di depan makam Ice. Abah Ido yang ingin memurnikan jiwa Ice tampak kesusahan. Raut wajahnya yang terpejam sepertinya terlihat sangat serius di depan makam, bersamaan dengan dupa-dupa yang terus menyala dan bau anyir ikan mas yang disembelih di sebelahnya. Berat, ini berat. Aku gak menyangka si Neng melakukan hal ini. Susah ini, susah. Abah Ido terus saja bergumam seperti itu di depan makam yang kini terbelah menjadi dua bagian, dengan jasad Ice yang terlihat di dalam makam tersebut. Sebuah kepulan asap pekat pun keluar dari jasad Ice, bahkan beberapa percikan api yang terang di dalam kepulan asap itu terlihat seperti jasadnya terbakar oleh sesuatu sehingga mengeluarkan asap tebal yang menutupi Abah Ido dan pohon jambu yang ada di dekat makam itu. Abah Ido terus saja menerus berada di posisinya. Dia duduk bersila di depan makam tanpa memperdulikan asap yang keluar dari makam Ice pada malam itu. Dia terus-menerus bergumam, berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan jiwa Ice yang menjadi teror di kampung Parigi beberapa malam ini. Hingga tiba-tiba saja Abah Ido terpental dari duduknya. Dia berguling beberapa meter hingga akhirnya menabrak pepohonan yang menjadi kebun warga di sekitaran rumah Dudi. Abah Ido merasakan sakit yang mendalam. Dia pun kembali bangkit dengan tangan yang menyentuh dada dan kepalanya yang sakit dibuatnya. Dia hanya menggelengkan kepala, apalagi sesaat ketika kepalanya melihat ke arah makam yang mengeluarkan asap. Karena di atas makam tersebut terlihat jelas sosok Ice yang melayang di atas kepulan asap putih yang terus-menerus muncul di atas makamnya. Dia hanya berdiri dan menatap Abah Ido yang terpental jauh darinya, hingga dia berkata kepadanya dengan nada yang menyeramkan kali ini. Kamu tidak bisa memurnikan jiwa anak ini. Tidak akan bisa. Ini sudah milikku. Sebelum umur hidupnya di dunia ini selesai, anak ini akan terus-menerus seperti ini. Ice berkata kepada Abah Ido dengan nada yang berat, seperti bukan sosok Ice yang berbicara kepadanya saat ini,
Tapi sesosok wanita yang sudah agak tua yang mengatakan bahwa sebelum umur Ice ketika hidup belum habis maka dia akan terus-menerus seperti ini. Ketika Ice berbicara seperti itu, matanya berubah menjadi berwarna merah terang ke arah Abah Ido yang saat itu terduduk dan belum bisa bergerak karena dia masih merasakan sakit. "Siapa kamu? Kamu bukan Ice. Ada alasan apa kamu menghalangi jiwa Ice agar tidak bisa aku murnikan?" Tidak ada jawaban ketika Abah Ido bertanya seperti itu. Yang ada hanyalah bunyi-bunyian yang seperti suara gong, kendang, sarong, bonang yang seringkali dipakai untuk mengiringi para penari jaipong yang menari untuk muncul entah dari mana. Ice yang muncul di atas makamnya tiba-tiba menari mengikuti irama dari suara-suara itu. Wajahnya yang sama persis seperti saat dia gantung diri di rumahnya masih terlihat jelas oleh Abah Ido. Matanya yang melotot, lidahnya yang menjurur keluar, juga bekas tanda di lehernya yang masih membekas masih terlihat di tengah-tengah tariannya yang melenggak-lenggok di atas makam yang berisikan jasad dirinya sendiri. Ketika gong dibunyikan, Ice mengepakkan selendang yang ia pakai ke arah Abah Ido. Dan tidak lama, angin besar tiba-tiba berhembus bersamaan dengan suara tertawa dari Ice yang terlihat berbeda kali ini. Saking kuatnya, dupa yang masih menancap di dekat makam pun terlempar ke arah Abah Ido. Bersamaan dengan ikan-ikan yang sudah disembelih, juga mangkuk kecil yang di dalamnya masih ada sisa-sisa darah ayam yang tadi disembelih oleh Pak Aep dan Pak Mansur. Abah Ido kali ini berusaha mendekati Ice sekuat tenaga. Kini terhempas kembali sehingga dia kembali berguling-guling kembali ke tanah pada saat itu. Ice yang masih menari di atas makamnya sendiri terlihat puas, karena Abah Ido yang berusaha memurnikan jiwanya terlihat tidak bisa berbuat apa-apa di depannya. Dengan mata merah yang terus melotot ke arah Abah Ido ketika dia menari, terlihat mulutnya menyeringai ketika Abah Ido terpental kembali beberapa meter ke belakang. Dan itu dia lakukan beberapa kali kepadanya, tepat ketika dia mengibaskan selendang tarinya kepada Abah Ido. "Aku sudah bilang, kamu tidak akan bisa memurnikan jiwa anak ini. Ini sudah menjadi milikku," kata Ice dengan nada berat dan tatapannya yang tajam ke arah Abah Ido. "Sebaiknya kamu pulang. Biarkan para warga Lewi Damar diteror olehku. Aku tahu bagaimana sakit hatinya anak ini. Dicibir yang tidak-tidak yang membuat hati anak ini sakit. Sampai setiap malam dia menangis, hingga meminta pertolongan kepadaku agar dia bisa dihormati apabila dia bisa menjadi penari terkenal oleh semua orang." Suara yang berat itu terus-menerus terdengar oleh Abah Ido. Dia yang mendengarkan hal itu kini yakin ada yang ditutup-tutupi oleh Ice semasa hidupnya, dan itu berhubungan oleh sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Sehingga kini ketika dia meninggal, tubuhnya ada yang mengambil alih, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa akan hal itu sekarang. Angin besar kembali berhembus ke arah Abah Ido. Abah Ido yang berada di sana hanya bisa menahan angin besar itu oleh kedua tangannya agar dia tidak terpental kembali. Namun tiba-tiba Ice tertawa. Sebuah tertawa seorang wanita tua yang sedang menertawakan Abah Ido yang tidak berdaya di sana. "Ilmu kamu itu masih sedikit, tidak akan bisa menarik anak ini untuk dimurnikan jiwanya." "Ice?" Sesaat ketika Ice berkata hal seperti itu kepada Mbah Ido, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suara teriakan dari Dudi yang berteriak ketika melihat wujud Ice yang sedang menari di atas makamnya sendiri. Sontak Ice yang mendengar suara suaminya langsung menoleh ke arahnya. Mata merah yang awalnya terlihat kini tiba-tiba menghilang. Seperti tubuhnya kembali diambil alih oleh Ice ketika Dudi melihat dirinya muncul di atas makamnya sendiri. "Adudi, kenapa Adudi kesini?" katanya dengan nada yang kembali merdu seperti suara Ice yang sering dirinya dengar. Dia berkata kepada Dudi dengan tubuhnya yang masih menari tanpa henti. Dia hanya bisa mengontrol kepalanya tanpa bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Dudi yang melihat kondisi makamnya dengan Abah Ido yang terluka membuat Dudi semakin bertanya-tanya. "Kenapa kamu melakukan hal ini kepada Abah Ido, Cek? Mereka datang itu ingin memurnikan jiwa kamu. Aku tidak tahan akan omongan warga tentang kamu, Cek, yang datang dan bergentayangan di depan rumah-rumah warga," katanya dengan nada yang sedih. Ice yang mendengarkan hal itu dari suaminya hanya bisa menggelengkan kepala secara perlahan. Dengan tubuhnya yang masih menari, dia seperti masih menyembunyikan sesuatu di depan suaminya sendiri. "Aku tidak bisa menahan tubuh ini, A. Hal yang Ice lakukan semasa hidup ternyata berakibat fatal. Ice minta maaf." Dudi yang melihat Ice terus-menerus menari tanpa henti kini berusaha mendekatinya. Tekanannya yang begitu kuat membuatnya kesusahan untuk melangkah.
Namun Dudi sekuat tenaga melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah mendekati Ice. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Perlahan namun pasti seperti ada penolakan dari tubuhnya untuk mendekati istrinya yang kini muncul di hadapannya dengan kondisi seperti itu. Tapi Dudi terus berjalan mendekati kepada istrinya karena dia tidak ingin istrinya menjadi teror dari para warga yang kini ketakutan. Namun tepat beberapa langkah dia berjalan. "Maafin Ice ya Dudi, maafin." Ice tiba-tiba terbang bersamaan dengan asap putih yang muncul dari makamnya yang tiba-tiba saja menghilang. Seperti ada sesuatu hal yang menarik Ice agar menjauh dari suaminya sendiri. Abah Ido yang melihat hal itu hanya bisa terdiam sebelum dia berteriak ketika dia mengetahui kemana Ice terbang pada saat itu. "Pantas dia sangatlah kuat Dudi. Aku sendiri gak mampu memurnikan jiwanya. Aku yang awalnya ragu kini yakin kalau dia semasa hidupnya telah melakukan sebuah ritual di gunung itu. Karena ketika dia terbang menjauh darimu, dia terbang tepat ke arah gunung yang ada di sana," kata Abah Ido yang menunjuk ke arah gunung yang dekat dengan kampungku pada malam itu.